Jawa Timur adalah provinsi dengan Surabaya sebagai ibu kotanya dan merupakan yang terluas di antara 6 provinsi lain di Pulau Jawa. Diapit oleh 2 provinsi besar, Jawa Tengah dan Bali, dengan kepadatan jumlah penduduk mencapai 40 juta jiwa di tahun 2021, menjadikan Jawa Timur memiliki posisi strategis di bidang industri, sehingga menjadi pusat pertumbuhan industri maupun perdagangan. Sebagai provinsi terpadat kedua di Indonesia, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik, faktor inilah yang menjadikan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu perhatian pemerintah pusat. Halo pemirsa Kompas TV, saya Cindy Sistiarani akan mengajak Anda selama 30 menit ke depan berbincang dengan sosok inspiratif, seorang pencetak sejarah sebagai perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI. Nah, siapa lagi kalau bukan Puan Maharani? Saya akan berbincang soal kehidupan pribadi, pandangan-pandangan politis, dan sikap kebangsaan mengabdi untuk negeri. Inilah Padamu Negeri. Puan Maharani Nakshatra Kushala Devi atau biasa yang kita kenal sebagai Puan Maharani adalah seorang politikus yang kini tengah menjabat sebagai Ketua DPR RI sejak 2019. Dekat dengan dunia politik sejak masa sekolah, hingga kerap menemani kegiatan politik sang ibu sedari sebelum menjabat sebagai Presiden kelima Republik Indonesia, Puan Maharani memulai karir politiknya dalam kontestasi pemilu tahun 2009 daerah pemilihan Jawa Tengah. Puan Maharani juga sempat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia hingga kini ia menjabat sebagai Ketua DPR RI. Dalam tugasnya sebagai Ketua DPR RI, Puan Maharani melakukan rangkaian kunjungan kerja di Jawa Timur, tanah kelahiran kakeknya. Dalam rangkaian kunjungannya, agenda pertama setelah mendarat adalah silaturahmi bersama dengan kiai dan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Sebagaimana pendahulunya, baik dari sang kakek Bung Karno dan juga ibunya Megawati, Puan Maharani meneladani dan melanjutkan tradisi berhubungan baik dengan Nahdlatul Ulama. Walaupun seperti yang kita ketahui bahwa sang proklamator Bung Karno adalah seorang Muhammadiyah, namun beliau turut merangkul dan berguru dengan banyak ulama NU, seperti misalnya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dilanjutkan dengan duet politik di era reformasi antara Megawati Soekarno Putri bersama dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dan yang pada saat ini tengah menjabat sebagai kepala pemerintahan tertinggi, Presiden Joko Widodo yang menggandeng salah satu tokoh NU sebagai wakilnya, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, tradisi ini ingin dilanjutkan oleh Mbak Puan Maharani, ya, selaku Ketua DPP PDI Perjuangan yang notabene adalah putri Ibu Megawati Soekarno Putri dan cucu Presiden Soekarno, melanjutkan tradisi baik yang telah dirintis, dibangun, dilaksanakan oleh Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Oleh karena itu, pada saat kunjungan ke Jawa Timur kemarin, ke Surabaya kemarin, Mbak Puan menyempatkan diri untuk bersilaturahim dengan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, dan alhamdulillah diterima dengan baik oleh Romo Kiai Haji Agus Ali Maskuri, Suriah PWNU Jawa Timur, kemudian ada juga Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Marzuki Mustamar, dan para pimpinan-pimpinan PWNU lainnya. Dalam pertemuan itu, Mbak Puan menegaskan nawaitunya untuk bersilaturahmi dengan para kiai alim ulama di pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, di mana beliau mengatakan bahwa beliau datang untuk bersilaturahim, bertemu, bahkan istilah beliau juga ingin mengaji kepada para kiai dan alim ulama, juga untuk melanjutkan tradisi baik
yang telah dirintis, dibangun oleh Bung Karno, telah dilanjutkan oleh Ibu Mega, dan sekarang Mbak Puan ingin melanjutkan tradisi hubungan baik itu. Di kesempatan yang sama, pendapat serupa juga dilontarkan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar selaku Ketua PWNU Jawa Timur. Dengan tegas ia menyatakan bahwa dalam upaya merawat dan menjaga keutuhan bangsa, gotong royong antar berbagai lapisan masyarakat tidak lain adalah wujud nyata dari pengamalan nilai-nilai Pancasila. Hal itu sangat penting dalam membangun Indonesia, khususnya di masa sulit pandemi COVID-19. Di mana tanpa terkecuali masyarakat terus berjuang untuk selamat dari pandemi. Kayak tamunya tadi, dulu negeri ini merdeka hasil kerjasama gotong royong antar berbagai elemen bangsa, utamanya para ulama NU dan kaum nasionalis PNI ketika itu. Nah, ke depan negeri ini tetap harus dikawal oleh arus besar para ulama dan kaum nasionalis. Yang lain makmum lillahi ta'ala. Aman insyaallah. Silaturahmi ini adalah silaturahmi yang insya Allah kami lakukan, saya sebagai Ketua DPR dan tentu saja cucu dari proklamator Bung Karno yang selama ini memang selalu menjalin hubungan kedekatan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian dilanjutkan dengan Ibu Mega bersama dengan Gus Dur, dan sekarang saya tentu saja berusaha untuk insya Allah menjahit kembali silaturahmi yang pernah ada dalam dua generasi tersebut untuk bisa tetap melakukan sinergi dalam membangun bangsa dan negara. Agenda Puan Maharani di Jawa Timur berlanjut keesokan harinya, dimulai dengan merespons isu naiknya harga kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional di kota Surabaya. Di kesempatan ini, Puan Maharani berdialog dengan pedagang terkait dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Aspirasi masyarakat, kemudian mencarikan solusinya secara konkret kepada pemerintah untuk kemudian sama-sama kita bergotong royong agar hal ini tidak menjadi satu hal yang berkepanjangan, karena insya Allah dalam waktu dekat mungkin nggak sampai sebulan kita akan menjelang atau memulai bulan Ramadan. Jadi jangan sampai kita lagi menjalankan ibadah di situasi COVID-19 ini, kan masyarakat rakyat pun masih harus merasakan beban terkait dengan hal yang menurut saya sehari-hari itu menjadi kebutuhan mereka. Ya, contohnya tahu tempe dan minyak goreng ini. Tak hanya berdialog, Puan Maharani juga kerap memborong dagangan mereka. Cucu sang proklamator ini berusaha menyerap aspirasi para pedagang terkait dengan harapan agar pasar kembali ramai seperti sebelum situasi pandemi dan agar harga barang kembali stabil. Melanjutkan perjalanan kunjungan kerja, Puan Maharani menyambangi Lamongan, khususnya pasar ikan Lamongan yang menjadi pusat perdagangan komoditi laut terbesar di Jawa Timur. Benar. Jadi kalau ini dia pendingin ikan. Udah punya belum di pasar ini? Benar. Belum. Jadi dingin ada tenda atap. Di kesempatan ini, Puan Maharani secara simbolis menyerahkan 250 tiang penerangan
dan mobil ambulans kepada paguyuban pedagang pasar ikan Lamongan. Kesempatan ini pun dimanfaatkan para pedagang menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka. Ya, karena Mbak Puan adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, artinya yang beliau wakili adalah rakyat seluruh Indonesia. Bukan hanya rakyat di Jawa Timur, bukan hanya masyarakat di Jawa Tengah, tetapi juga masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kunjungan kerja ini juga akan direncanakan akan mendatangi provinsi-provinsi dan kabupaten-kabupaten lain di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena sekali lagi karena kapasitas beliau adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang artinya spektrum wewenang dan tanggung jawabnya itu adalah nasional. Salah satu sekolah di Desa Bojo Asri, Kecamatan Kali Tengah, Kabupaten Lamongan terendam banjir luapan Sungai Bengawan Jero yang merupakan anak Sungai Bengawan Solo. Akibatnya aktivitas belajar mengajar di sekolah Khozainul Ulum terganggu. 4 ruang kelas dan 1 ruang guru terendam banjir setinggi 20 cm. Ya mengganggu. Jadi anak-anak itu yang biasanya jam 7 bisa masuk, ini sampai jam 8 baru nyampe sini. Harus berjalan kaki, kadang sepedanya mogok. Masih di Kabupaten Lamongan, kunjungan kerja Puan Maharani berlanjut di Desa Soko, Kecamatan Gelagah, yang sedang dilanda banjir berkepanjangan. Kondisi banjir di wilayah ini bisa berlangsung hingga 6-8 bulan dalam 1 tahun. Puan Maharani datang bersama beberapa anggota DPR, menyatakan akan mengawal penuh aspirasi masyarakat dan mengajak masyarakat serta mengimbau seluruh pihak terkait mengatasi banjir di Lamongan. Kalau udah banjir, ya Pak, itu udah dari kapan? Sudah 2 bulan. 3 bulan dan sudah terjadi 3 tahun berturut-turut. Dari hilir ke hulu dari hilir, dan nggak bisa hanya sendirian. Ini perlu gotong royong. Perlu gotong royong bukan cuma dari kabupaten kota, bukan hanya dari provinsi. Kalau dibutuhkan pusat pun artinya pusat itu juga menyeluruh, karena sungainya ini bukan satu sungai yang harus diperbaiki atau normalisasi. Tapi saya insya Allah saya janji bahwa seperti yang diharapkan itu semuanya terjadi, karena kan Bapak juga tadi mengatakan ini nggak mudah persoalannya, tapi jangan pernah kemudian kita mengatakan ini nggak bisa, makanya PDI Perjuangan datang gitu kan. Kunjungan kerja beliau itu tentu saja dalam rangka tugas dan wewenang beliau sebagai Ketua DPR RI yang memiliki fungsi dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadapnya dalam pembangunan nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam kesempatan ini di Provinsi Jawa Timur, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah dalam rangka menyerap aspirasi di pengawasan dan menyerap aspirasi, terutama pengawasan dan penyerapan aspirasi dalam rangka isu-isu strategis yang saat ini tengah berkembang di masyarakat dan menjadi problem masyarakat kita, khususnya kaum ibu ya, ketika kehilangan atau kelangkaan minyak goreng, dan kemudian juga kelangkaan pupuk, kemudian banjir di Lamongan, dan juga melihat potensi destinasi wisata di
Kabupaten Sumeneb ini dan lain-lain. Itu yang beliau lakukan dalam fungsi pengawasan dan serap aspirasi. Salah satu isu nasional yang sedang menjadi masalah serius di tengah masyarakat adalah naiknya harga bahan baku tahu dan tempe, yakni kedelai. Naiknya harga tahu dan tempe adalah imbas dari terbatasnya suplai kedelai baik dalam maupun luar negeri. Selain itu, naiknya harga kedelai juga meresahkan para produsen tahu dan tempe hingga melakukan mogok produksi, sehingga terjadi penurunan produksi tahu dan tempe. Merespons hal ini, Puan Maharani mengunjungi salah satu lokasi produksi tahu dan tempe, yakni Kampung Tempe di Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya. Mbak Puan, satu hari ini saya mengikuti Mbak Puan luar biasa dari pagi, dari pasar ikan sampai ke Gresik sekarang di pengrajin tempe. Ini menjadi komitmen Mbak Puan sebagai Ketua DPR untuk bertemu dengan masyarakat. Apa yang tadi diambil dari Mbak Puan, dari masyarakat aspirasinya, apa yang kemudian ditampung dan apa akan dilakukan oleh Mbak Puan? Boleh sambil jalan, Mbak? Ya tentu saja ini komitmen saya pertama sebagai Ketua DPR untuk bisa menyerap aspirasi. Ya. Dalam fungsi pengawasannya DPR itu adalah kemudian turun ke lapangan, mengawasi, kemudian menyerap aspirasi dari masyarakat untuk bisa kemudian nanti dibicarakan kepada pemerintah bagaimana solusinya. Karena kan memang DPR itu bukan eksekutor, yang eksekutor itu eksekutif. Dan ini juga komitmen saya sebagai Ketua DPR, ya bahwa hal-hal yang kemudian sekarang menjadi isu strategis atau isu nasional itu bisa saya tangkap secara langsung untuk kemudian nanti dicari solusinya di komisi dan mitra terkait khususnya pemerintah. Apa tadi unek-unek seharian Mbak yang disampaikan masyarakat kepada Mbak Puan? Dititipkan gitu? Ya yang pertama kayak ke pasar, mereka minta supaya pasarnya itu ada atap misalnya. Karena memang di salah satu pasar yang ada di Lamongan nggak ada atapnya jadi panas. Itu saya juga rasakan. Kemudian yang kedua pasarnya itu menurut saya pasar becek, pasar yang masih tradisional, belum pasar modern. Jadi saya berharap ya itu bisa ada solusinya segera. Tentunya saya akan mendorong untuk segera ada perbaikan itu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Betul. Ini bagian dari campaign kalau di Instagramnya Mbak Puan kan solusi Puan. Ya saya mau berharap bahwa saya datang kemudian mempunyai solusi. Bu, selamat sore. Selamat sore. Langsung bertemu dengan masyarakat ya. Langsung bertemu dengan masyarakat. Mbak Puan, dari tadi ada Puan Presiden. Gimana tuh tanggapannya? Kalau saya tetap fokus pada tugas saya sebagai Ketua DPR. Selain kunjungan ke pasar tradisional dan sentra produksi kebutuhan pokok, salah satu penutup rangkaian kunjungan kerja Puan Maharani adalah dengan berkunjung ke pondok pesantren Darut Thoyibah yang berlokasi di Sumeneb, tepatnya berada di Desa Legung Timur, Batang-Batang. Kedatangan Puan Maharani disambut langsung oleh pimpinan pondok pesantren Nyai Hajah Kholidah Thoyibah Baidowi. Selain bersilaturahmi, kunjungan Ketua DPR RI ini juga untuk menyalurkan bantuan dana membantu pembangunan 20 musola di sekitar lingkungan pesantren Darut Thoyibah. Mbak Puan, boleh sebentar lagi. Mbak Puan memaknai soal santri. Kan tadi disebutkan ini melanjutkan silaturahmi Bung Karno, Bu Mega. Mbak Puan memaknai silaturahmi dengan santri dan melihat potensi santri itu sebesar apa sih Mbak Puan? Besar sekali. Bagaimana kemudian bangsa ini juga ada. Dulu Bung Karno saja selalu meminta konsultasi dan diskusi dengan para kiai-kiai di mana namanya di NU. Jadi ya tentu saja kita kalau mau bangun bangsa ya harus tetap ada sinergi antara
kita dengan para kiai dan para santri. Ini bentuk gotong royong yang terus dijahit sama Mbak Puan ya. Iya. Nah, kan ini pengurus pondok pesantren juga seorang perempuan seperti Mbak Puan, seorang pemimpinnya juga perempuan. Gimana Mbak Puan melihat ini? Ya, alhamdulillah. Kesetaraan gender Ya. ini sampai ke desa, sampai ke semuanya. Ini juga satu hal yang menurut saya surprise juga. Ternyata yang menjadi pengurusnya itu seorang nyai yang punya santri begini banyak, solid, dan kemudian punya tempat yang bahkan masjid yang begitu bagus dan megah, sehingga ya perempuan itu ya memang bisa ada di posisi semuanya. Nah, apa yang mau disampaikan kepada Bu Nyai ini sebagai perempuan pemimpin pondok pesantren ini? Ya, harus punya penerus lagi, nyai-nyai yang lain untuk bisa bikin santriwati-santriwati itu memang santri yang cinta tanah air, yang bisa menjadi membuat Indonesia berkemajuan, dan tentu saja bisa ikut sama-sama membantu membangun Indonesia. Siap nggih Nyai? Ya, siap. Siap ya. dong. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Mbak Puan menurut saya adalah figur perempuan fenomenal bagi perempuan Indonesia, di mana kita tahu bahwa Mbak Puan adalah perempuan pertama ketua DPR RI. Jadi setelah kita punya ketua DPR, kalau tidak salah Pak Bambang Susatyo itu ketua DPR ke-20 yang terakhir, ketua DPR yang ke-21 Mbak Puan Maharani, baru pertama kalinya dalam sepanjang sejarah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ketua DPR-nya dari kaum perempuan itu adalah Mbak Puan Maharani. Dan kedua, dari sisi pengkaderan di internal PDI Perjuangan, kita sama-sama tahu yang saya kira lengkap penugasannya ya di lembaga-lembaga politik, mulai dari infrastruktur politik. Mbak Puan ketua DPP PDI Perjuangan itu sudah 4 periode, ya sudah 4 periode. Kemudian menjadi ketua fraksi PDI Perjuangan, dan kemudian menjadi Menko PMK, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, lagi-lagi Menko perempuan pertama di Indonesia, dan kemudian menjadi ketua DPR RI perempuan pertama di Indonesia. Jadi kalau saya lihat dari sisi aspek spektrum perjuangan Mbak Puan, saya kira, kenapa saya sebut fenomenal, saya kira satu-satunya perempuan di Indonesia dengan pengalaman politik yang demikian itu, saya kira baru Mbak Puan Maharani. Ini fakta politik yang saya kira tidak terbantahkan lagi. Itulah perjalanan saya bersama Ketua DPR RI Puan Maharani di Jawa Timur. Mendengar, menjadi jembatan, dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Sejatinya menjadi komitmen dan selalu menjadi prioritas bagi semua wakil rakyat. Saya Cindy Sistiarani, sampai jumpa.